Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Allah berbicara kepada setiap kami, sehingga kami tidak hanya mengerti, tetapi hidup kami sungguh-sungguh diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Ibadah kita yang sekarang kita lakukan ini, tadi puji-pujian, kemudian tadi kita ada doa, mungkin sekarang firman, ada lagu, ada perjamuan kudus, tidak ada gunanya dan tidak ada nilainya. Kalau misalnya Tuhan ngomong begitu ke kita, ini misalnya ya, Tuhan ngomong begitu yang tadi itu kepada kita, kira-kira apa yang menjadi respons kita? Kalau Tuhan ngomong ibadah yang kita lakukan, latihan setengah mati, Tuhan bilang nggak ada gunanya. Ya karena Tuhan yang ngomong mungkin kita nggak bisa bales ya, tapi mungkin kita akan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa ibadah yang kami persiapkan sungguh-sungguh ini dianggap tidak ada gunanya? Nah, pernyataan yang tadi itu yang di awal itu sebenarnya pernah dilontarkan juga oleh Yakobus di dalam suratnya. Untuk itu kita mesti tahu sedikit, kenapa sampai Yakobus melontarkan pernyataan ini. Kemudian kita harus tahu juga kalau begitu apa hubungannya pernyataan Yakobus itu dengan tema khotbah pada hari ini mengenai kesalehan sosial. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Yakobus pasalnya yang pertama. Ayat 26 dan 27. Surat Yakobus sudah banyak dibahas di dalam kapel kita, jadi paling tidak mungkin kita sudah dapat gambaran mengenai isinya secara umum. Tapi kita fokus ke Yakobus 1 ayat 26-27. Demikian firman Tuhan. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kalau kita perhatikan bagian ini, mungkin awalnya mungkin ada yang sedikit aneh, karena ada 3 hal yang berbeda digabung jadi satu. Yang pertama itu berbicara mengenai lidah, mengekang lidah. Tapi kemudian berbicara mengenai mengunjungi anak yatim dan janda. Lalu kemudian berbicara mengenai bagaimana menjaga diri supaya tidak tercemar oleh dunia. Kenapa bisa 3 hal ini kemudian digabung jadi satu ketika berbicara mengenai ibadah? Nah, untuk tahu itu kita harus tahu sedikit sebenarnya apa hal utama yang mau disampaikan oleh Yakobus. Kita mungkin beberapa waktu lalu di dalam kapel kita sudah belajar bahwa salah satu hal yang terus-menerus ditekankan oleh Yakobus adalah kita harus menjadi pelaku firman, bukan pendengar firman. Ya, penekanannya itu adalah di pelaku firman. Maksudnya apa pelaku firman? Di sini pelaku firman itu berarti bagaimana hidup dengan benar, sesuai dengan karakter Allah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, jadi pelaku firman itu adalah hidupnya benar, konkret, nyata, kelihatan, dan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau sesuai dengan karakter dari Allah yang kita sembah. Itu maksudnya pelaku firman. Jadi standarnya Yakobus, kalau misalnya kita mau pakai istilah standar, itu bukan pendengar firman, tetapi pelaku. Kalau pendengar itu kan mungkin waktu kita mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhannya bagus ya, firman Tuhannya lucu ya,
ih firman Tuhannya enak ya, bikin tidur. Ih firman Tuhannya itu menggugah ya. Itu pendengar firman. Tetapi Yakobus bilang, enggak, standarnya itu enggak di sana. Gitu. Kalau misalnya mahasiswa, mungkin ada juga standarnya, standar kelulusan. Gitu kan. Kalau misalnya masih dapat C, ya masih lulus lah. IP minimal, IPK minimal, yang STH berapa? 3. 2. 2 atau 3? 5. Nanti cari ya, jangan sampai kalian udah selesai kuliah nggak tahu IPK minimalnya untuk lulus. Biasanya IPK minimal misalnya harus C gitu ya, itu standarnya. Dosen-dosen juga ada standarnya, biasanya standar makanan. Ya, standar makanan dosen itu adalah enak dan ya begitulah. Ya, selebihnya itu rahasia dosen. Tapi biasanya kita ada standarnya. Dan bagi Yakobus standarnya bukan pendengar. Memang harus dengar tapi nggak bisa berhenti di situ. Kalau misalnya kita mau kembangkan bisa saja. Standarnya Yakobus bukan pendiskusi firman. Kita suka diskusi firman kan? Doktrin ini, doktrin itu, tafsiran ini, tafsiran itu, bentuk pelayanan ini, bentuk pelayanan itu penting tetapi tidak bisa berhenti di situ. Bagi Yakobus itu bukan standarnya. Dan bukan juga katakanlah misalnya pelantun firman. Kalau kita mungkin suka nyanyi gitu ya, yang bagian-bagian Alkitab kita nyanyikan dengan bagus, itu menggugah, itu baik. Tetapi bagi Yakobus itu bukan standarnya. Standarnya adalah pelaku firman. Dan bahkan kalau ini benar berarti bukan juga hanya sebatas ke pengajar firman. Pengajar firman mungkin baik, tetapi Yakobus bilang itu bukan standarnya. Standarnya adalah pelaku firman. Dengan kata lain, hidupmu, cara hidupmu itu benar-benar mencerminkan apa yang Allah inginkan dan mencerminkan karakter Allah itu. Itu real, konkret dalam hidup sehari-hari. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, itulah yang bisa membantu kita memahami bagian 26-27 ini. Makanya waktu kita baca, kenapa ya ada mengenai lidah, ada mengenai mengunjungi janda dan anak yatim piatu, ada yang mengenai menjaga diri, semuanya itu kategori yang sama, pelaku firman, yang real. Jadi itu hal pertama yang penting. Jadi kalau misalnya kita lihat, ayat 26, dikatakan di sana, jikalau seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Di bagian ini kalau misalnya kita mau angkat, kita bisa berkata bahwa kalau misalnya kita tidak menjadi pelaku firman, maka ibadah kita itu sebenarnya bahasanya itu adalah nggak ada gunanya, nol besar. Kita lihat pelan-pelan ya. Kata beribadah di sini, kalau misalnya kalian belajar dalam bahasa Yunani-nya, aslinya itu sebenarnya berbicara mengenai ekspresi pengabdian. Ekspresi pengabdian atau ekspresi devosi kita kepada Allah. Makanya kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, itu terjemahannya itu ibadah. Tapi kalau misalnya kita lihat di dalam beberapa versi lain, misalnya dalam bahasa Inggris, pakai istilahnya itu religion. Ya, religion atau religious. Jadi itu sebenarnya intinya juga hampir sama, berbicara mengenai hal-hal yang kita lakukan sebagai ekspresi pengabdian kita kepada Allah. Jadi kalau misalnya itu yang menjadi penekanannya, maka ini tidak jauh berbeda juga dengan istilah yang dipakai di tema khotbah pada hari ini, mengenai kesalehan. Karena kesalehan juga berbicara mengenai kesungguhan untuk menjalankan ajaran agama. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau kita melihat, maka di sini waktu dibilang beribadah itu maksudnya adalah ekspresi yang mau menyatakan pengabdian kepada Allah. Nah, di sini dikatakan kalau misalnya tidak menjadi pelaku firman, maka ibadahnya, ekspresi kita ibadah, misalnya seperti ibadah komunal seperti ini, Yakobus bilang itu sia-sia. Atau kalau misalnya sia-sia itu agak abstrak, maksudnya adalah itu nggak ada gunanya. Atau nggak ada nilainya, worthless, tidak ada nilainya, kosong, hampa, nol. Atau bahasa zaman dulu tuh nol besar, benar-benar nol.
Jadi bukan berarti, oh ibadahnya itu C minus, enggak. Oh ibadahnya itu D, enggak gitu. Berarti ibadahnya itu fail, F. Mau sebaik apapun, menurut kita persiapan, ibadahnya itu fail. Ini kata surat Yakobus. Jadi ketika seseorang tidak menjadi pelaku firman, hidupnya nggak benar, maka ibadahnya yang kelihatan ini, doanya mungkin, baca Alkitabnya mungkin, nyanyinya mungkin, itu sama dengan 0. Jadi kita harus mulai dari situ dulu. Ya, ini pernyataan yang sangat keras sekali untuk mengingatkan kita, kesalehan kita, ibadah atau religiusitas kita, atau spiritualitas kita, itu bukan terutama ditentukan dari hanya sekedar saya baca, saya bisa doa, saya bisa nyanyi. Tapi di sini ditentukan dari apakah kita adalah pelaku firman atau bukan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke salah satu contoh melakukan firman Tuhan. Dan contoh yang diberikan ketika di atas sudah dibilang, ini kalau misalnya tidak dilakukan, sia-sia, 0 besar, gagal. Kalau begitu, yang tidak gagal itu seperti apa? Yang diterima itu seperti apa? Itu ada di ayat 27. Ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan tidak bercacat. Ini sebenarnya istilah yang juga mirip-mirip dengan perjanjian lama ketika bangsa Israel memberikan persembahan korban. Korbannya tidak bercacat, korbannya murni, gitu ya. Jadi maksudnya yang diterima oleh Allah Bapa ialah. Dan contoh pertama yang dikasih itu adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Memang ada contoh yang kedua di belakang mengenai menjaga kesucian hidup. Jadi kalau misalnya kita gabungkan, itu bisa berarti kita harus jaga diri kita, jadi kesucian secara personal, tetapi juga ada yang namanya tanggung jawab secara sosial. Nah, kita fokus ke yang pertama tadi. Ya, kenapa yatim piatu dan kenapa janda? Zaman Tuhan Yesus dan zaman sebelumnya juga, yang menjadi pelindung dan yang menjadi pemberi nafkah, mencari sumber kehidupan, itu adalah kalau nggak suami ya ayah. Jadi kalau dikatakan dia yatim, berarti dia nggak punya ayah, berarti nggak ada yang memberikan nafkah, nggak ada yang melindungi anak itu. Sama juga dengan janda, ketika dia nggak punya suami, berarti nggak ada yang memberi nafkah, nggak ada yang melindungi, nggak ada yang membela. Makanya kenapa di zaman itu ketika seseorang menjadi yatim atau menjadi janda, maka mudah sekali bagi mereka itu secara ekonomi itu terperosok. Menjadi orang-orang yang sangat miskin. Kenapa? Nggak ada pendapatan. Tidak ada pendapatan, mereka hanya bisa memohon belas kasihan dari orang lain. Ya, tidak ada pendapatan, jadi mereka miskin, mereka rapuh, gampang sekali ditindas. Jadi ini golongan orang-orang yang paling rendah. Dan inilah yang dikatakan oleh Yakobus, kalau misalnya kita mau ibadah kita itu yang benar, yang tidak 0 itu, kunjungi, bantu. Nah, apa artinya itu bagi kita? Paling tidak bagi kita, atau mungkin tradisi kita, ya. Paling tidak ini maksudnya ini. Kesalehan sosial itu bukan aksesoris di dalam kehidupan iman kita, tetapi bagian yang esensial. Ya, kesalehan sosial itu bukan aksesoris. Maksudnya apa? Aksesoris itu ya, aksesoris itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa ditambahkan. Kalau ditambahkan jadi lebih baik dan lebih bagus, lebih cantik. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya nggak apa-apa juga. Masih bisa berjalan, masih bisa berfungsi. Itu aksesoris. Contoh, kita punya Alkitab. Alkitab kita kan esensialnya itu apa? Yang penting dalamnya ada isinya, betul kan? Bisa dibaca. Kemudian ya paling tidak ada sampulnya buat melindungi. Itu ada cukup itu.
sudah bisa berfungsi, sudah bisa dibaca. Tapi yang namanya aksesoris, misalnya di depannya itu ada gambar besar Jerome Pauline, itu aksesoris. Ya, aksesoris itu misalnya kita taruh stiker-stiker anjing, kucing, hamster, cacing, saya nggak tahu apalagi yang kalian mau taruh, gitu ya, yang kalian suka. Stiker-stiker penyanyi, kemudian stiker-stiker mungkin orang-orang sosial media dan sebagainya. Ukiran-ukiran tertentu mungkin kalian mau taruh di situ. Kemudian mungkin kata-kata tertentu atau kata-kata mutiara dari si doi ada di situ. Itu aksesoris. Maksudnya apa? Kalau misalnya itu nggak ada, hilang, copot, Alkitabnya masih bisa dibaca nggak? Bisa. Jadi harusnya begitu fotonya misalnya Jerome Pauline hilang, harusnya kalian tidak, aduh cilaka, saya nggak bisa baca Alkitab saya lagi, hati saya terganggu, gitu ya. Nggak gitu, harusnya. Karena apa? Itu bukan yang esensial, itu aksesoris. Nah, kadang-kadang kita jatuh ke kesalahan melihat kesalahan sosial itu, bantu orang-orang yang membutuhkan, yang tertindas itu, sebagai aksesoris. Maksudnya apa? Kalau bisa bantu, ya bagus, nilai tambah. Kalau tidak bisa, ya udah nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Yang penting ibadah jalan, persekutuan jalan, doa jalan. Jadi kita suka anggap ini sebagai aksesoris. Tapi kalau misalnya kita lihat di Alkitab, termasuk di Yakobus ini, kesalehan sosial bukan aksesoris. Kesalehan sosial itu bagian yang esensial, yang penting, tidak terpisahkan dari kehidupan iman kita. Jadi bukan adds on gitu ya. Yang ada syukur, nggak ada ya nggak apa-apa. Enggak. Kalau itu nggak ada, Yakobus bilang ibadah kita nol besar. Kalau kita tanya kok sekejam itu, ya, penekanannya. Maka kita harus lihat, yang kita perlu lakukan adalah cukup melihat di Perjanjian Lama. Karena di Perjanjian Lama ada banyak berbicara mengenai kesalehan sosial, termasuk khususnya yang berkaitan dengan anak yatim dan janda. Misalnya kalau kita baca Mazmur 68 ayatnya yang ke-6, itu berbicara mengenai Allah sebagai Bapa anak-anak yatim dan pembela para janda. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi anak-anak yatim nggak punya bapak lagi. Jadi gambarannya itu Allah berperan sebagai bapaknya mereka. Yang akan melindungi, yang mencari nafkah. Sama juga ketika janda-janda itu sudah tidak punya suami, maka Allah lah yang mengambil alih peran sebagai pelindung mereka, pembela mereka. Jadi itu gambar yang sangat kuat sekali mengenai ini loh, Allah kita bahkan adalah Allah yang memperhatikan orang-orang ini. Maka harusnya kita sebagai pelaku firman, orang-orang yang hidupnya sesuai dengan karakter Allah, harusnya lakukan itu juga. Dan kalau bisa kita lihat Mazmur 68 itu adalah Mazmur yang kuat, yang tajam, maka ada bagian lain Alkitab yang lebih serem sebenarnya, berbicara mengenai janda dan anak-anak yatim. Misalnya kalau misalnya kita lihat Keluaran 20, kenapa tiba-tiba saya lupa? Keluaran Keluaran 22 ayat 22, ya, itu harusnya gampang diingat. Keluaran 22 ayat 22, udah pikun, sorry. Keluaran 22 ayat 22 itu ngomong kepada umat Israel. Benar ya? Udah baca belum? Ada nggak ngomong soal anak yatim? Benar ya? Oke. Berarti nggak terlalu pikun. Keluaran 22 ayat 22 itu kan ngomong kepada umat Israel, jangan menindas anak yatim dan janda. Ya, dan itu ditujukan kepada siapa? Umat Tuhan. Jangan menindas. Nah, yang serunya itu di ayat 23-24. Karena Tuhan bilang, kalau kamu tindas dan mereka berseru kepada saya dan saya mendengar jerita mereka, maka Tuhan bilang, saya akan murka dan kamu akan saya bunuh dengan pedang.
Itu bahasa sadis gitu ya. Jadi Tuhan bilang, kalau mereka kamu tindas dan mereka komplain ke saya, ngadu ke saya, maka saya akan marah. Kamu akan saya bunuh dengan pedang. Itu bahasa yang nggak main-main. Jadi mereka yang menindas kaum yang rendah itu, Tuhan bilang, saya adalah pelindungnya. Kalian menindas, saya akan balas. Jadi di dalam Alkitab, termasuk dalam Perjanjian Lama, itu bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi sekali lagi, kesalahan sosial seperti itu bukan sesuatu yang aksesoris. Ya ada syukur, enggak syukur. Enggak. Bagi Tuhan itu serius. Dan kalau misalnya ditambahkan, maka ada satu lagi bagian firman Tuhan yang sebenarnya juga mirip dengan Yakobus. Yang menyandingkan antara ibadah dengan kesalahan sosial. Ya, menyandingkan antara ibadah dengan kesalahan sosial. Nah, kita harus buka dan baca sedikit. Mari kita buka Yesaya pasalnya yang pertama. Yesaya pasalnya pertama. Kemudian ada judulnya kalau di LAITB 2 itu ibadah sejati ayat 10 dan seterusnya. Intinya kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya ayat 11, maka Tuhan ngomong kepada umatnya. Ayat 11 pasal 1. Apa gunanya bagiku kurbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu. Dan kalau kita perhatikan ada banyak pernyataan statement dari Tuhan yang mengutarakan isi hati Tuhan. Kalau di sini pakai istilahnya, aku sudah jemu. Kemudian yang paling terakhir dari ayat 11, tidak kusukai. Ayat 13, persembahan dupa adalah hal yang menjijikan bagiku. Ayat 13, kemudian bagian bawahnya, perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan. Ayat 14, perayaan bulan baru dan hari-hari rayamu aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Kalau misalnya mau pakai bahasa modern, Tuhan bilang, aku udah enek, mau muntah melihat ibadah umatnya. Salahnya di mana? Bahkan kalau misalnya kita lihat nggak cuma itu. Ketika dikatakan di ayat 15, nanti kalau kalian berdoa, saya nggak mau lihat, saya nggak mau dengar. Kalian mau berdoa berkali-kali pun, saya nggak mau dengar. Salahnya di mana? Salahnya kalau kita lihat di sini bukan karena nyanyinya fales, bukan karena liturginya berantakan, bukan karena latihannya kurang sehingga musiknya jelek, bukan karena mulainya telat. Tetapi kalau misalnya kita lihat mulai dari ayat 16 dan seterusnya, itu berbicara mengenai cara hidup. Maka ayat 16 dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depanku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Dan contohnya apa berbuat baik itu? Di bawahnya, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam atau lawanlah orang-orang yang menindas. Kemudian bela hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi sekali lagi ini mirip seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Kalau di sini dikatakan kalau misalnya hidupnya, cara hidupnya nggak benar, mereka bukan pelaku firman, mereka tidak punya kesalehan sosial, maka Tuhan bilang, aku nek dengan ibadahmu. Kalau di Yakobus dikatakan kalau kita tidak menjadi pelaku firman, tidak ada kesalehan sosial, Yakobus bilang ibadah kita nol. Nggak ada gunanya, nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya, kosong, fail. Ini adalah pernyataan yang keras. Dan kita harus merenungkannya dan memikirkan apakah saya termasuk orang-orang yang mendapatkan peringatan ini. Apakah selama ini jangan-jangan hidup saya itu masih
banyak nggak benernya di hadapan Tuhan? Apakah saya selama ini melihat menyatakan kasih itu cuman aksesoris? Kiranya itu menjadi perenungan kita, dan kalau misalnya kita melihat kita masih jauh dari sana, datang pada Tuhan, minta ampun. Kiranya belas kasihan Tuhan yang turun atas kita. Izinkan saya mengakhiri dengan satu kutipan. Saya lupa saya pernah ngomong kutipan ini atau belum, tapi Ronald Sider itu adalah salah satu penulis Kristen yang banyak berbicara mengenai kesalahan sosial, mengenai kemiskinan dan sebagainya. Dia ada ngomong seperti ini, dia bilang Alkitab itu memberikan kebenaran yang tidak mengenakan, terutama berkaitan dengan hal ini. Kemudian dia lanjutkan, kalau ada orang yang tidak membela orang miskin dan orang-orang tertindas, maka orang itu tidak bisa disebut sebagai umat Allah. Itu keras. Kalau ada orang atau kalau kita tidak membela atau memperhatikan orang-orang miskin yang tertindas dan sebagainya, dia bilang kita nggak bisa disebut sebagai umat Allah. Tidak peduli seberapa sering kita melakukan ritual keagamaan. Dan tidak peduli seberapa benar pengakuan iman kita. Kalau kita tidak menghidupinya, itu bukan tanda dari umat Allah. Ya, kiranya itu menjadi refleksi bagi kita semua. Apakah kita sudah punya kesalahan sosial itu? Apakah kita sudah mengerti bahwa itu menjadi bagian esensial dari kehidupan iman kita dan bukan hanya sekedar aksesoris.